Saya teringat akan satu cerita beberapa tahun yang lalu dari mimbar ini, dari pendeta Stephen Tong, yang begitu menyentuh hati saya. Pada waktu itu pendeta Stephen Tong mengatakan ada satu majalah di luar negeri yang menceritakan ada satu wartawan itu masuk mewawancarai daripada satu kelas, dan kelas tersebut adalah kelas yang sangat terkenal dengan keberhasilannya mendidik anak-anaknya yang masih kecil, umur 7 sampai 10 tahun. Anak-anak tersebut dididik di dalam ilmu dan di dalam iman, dan sekolah itu adalah sekolah yang sangat berhasil karena sekolah tersebut mendidik ilmu dan iman kepada anak yang tuli dan bisu. Maka wartawan tersebut dipersilakan oleh gurunya untuk maju ke depan dan menanyai kepada semua anak-anak yang masih kecil itu. Dan pertanyaan adalah pertanyaan yang ditulis di papan tulis. Pertanyaan pertama, kedua, ketiga mengenai ilmu pengetahuan semuanya sudah selesai. Dan setiap kali dia menyatakan pertanyaan, kemudian ada seorang murid yang menunjukkan tangan. Lalu kemudian wartawan mengatakan, engkau maju. Lalu kemudian dia tuliskan jawabannya. Dan jika itu betul, maka semua murid-murid yang masih kecil itu tepuk tangan semuanya. Setelah pertanyaan demi pertanyaan demi pertanyaan selesai, maka tinggal 3 pertanyaan. Dan 3 pertanyaan itu adalah pertanyaan yang sangat kejam. 3 pertanyaan terakhir. Siapakah yang menciptakan langit dan bumi dan engkau sendiri? Siapa yang menciptakan engkau? Oh, murid-murid yang tidak tahu bahwa ini adalah pertanyaan menjebak langsung kemudian tunjuk tangan. Lalu kemudian, kamu. Dia maju ke depan, dia tulis, yang menciptakan langit dan bumi dan aku adalah Tuhan Yesus Kristus. Begitu dia tulis, langsung semuanya tepuk tangan. Kedua, orang itu duduk, dia tulis, apakah Tuhan Yesus Kristus yang menciptakan langit dan bumi dan engkau adalah Allah yang Maha Kasih? Semuanya tunjuk tangan. Lalu kemudian maju, tulis, ya, dia memang Maha Kasih. Semuanya tepuk tangan. Duduk. Sekarang pertanyaan ketiga. Jikalau dia Maha Kasih, mengapa engkau dilahirkan tuli dan bisu? Maka semua anak-anak di situ lihat papan tulis itu, dan mereka sekarang tidak berani untuk menyatakan jaringnya. Mereka tertunduk, dan air mata mereka meleleh satu persatu. Tempat itu tenang, hening. Tapi setelah beberapa menit tiba-tiba ada satu anak itu dengan bergetar mengacungkan tangannya. Wartawan tuh, kau maju. Mengapa Tuhan Yesus itu jikalau mengasihi engkau diciptakan tuli dan bisu? Maka kemudian anak itu menuliskan dengan tangan yang gemetar, karena demikianlah kehendak-Mu ya Tuhan, terpujilah nama Tuhan. Lalu kemudian duduk, dan semua anak-anak itu semuanya tepuk tangan semuanya. Engkau anak Allah, lompatlah, karena engkau pasti mendapatkan pertolongan. Karena dia akan mengirimkan malaikatnya. Jika engkau anak Allah, engkau pasti ditolong, pasti engkau dibebaskan, pasti engkau dilepaskan. Engkau pasti tidak rugi jemaat Tuhan, karena engkau anak Allah. Engkau pasti tidak akan mati, pasti tidak akan terjadi hal-hal yang buruk. Jika engkau anak Allah, pasti engkau tidak bangkrut. Dan mengapa suamimu mati? Hidup kita terus-menerus didesak oleh setan untuk prove something. Suatu jebakan yang luar biasa. Dan ketika kita masuk untuk membuktikan sesuatu, kita sebenarnya sedang meragukan kesetiaan Tuhan. Saudara-saudara, Yesus menyatakan, ada tertulis, engkau jangan mencobai Allahmu. Yesus sudah memenangkan pertandingan pertama, Yesus sudah memenangkan percobaan kedua. Sekarang kita akan masuk dalam pencobaan ketiga. Yesus dibawa oleh setan ke atas puncak gunung. Dan dari sana dia bisa melihat seluruh kota. Dikatakan di sini, maka dia melihat seluruh kerajaan dunia.
Saudara perhatikan, setan sangat peka. Dia akan melemparkan kalimat itu tepat dengan area, dengan waktu, dengan tempatnya, sangat peka. Dia tidak sedang bicara kepada Yesus di padang gurun, kemudian dia berkata, kerajaan dunia aku berikan padamu. Tidak, di padang gurun, you butuh makanan, aku tembak engkau di sana. Maka di atas hubungan bait Allah, engkau mendapatkan pertolongan khusus karena engkau memiliki relasi khusus dengan Tuhan. Sekarang dia dibawa kepada satu tempat yang bisa melihat seluruh kemegahan kerajaan dunia. Dia bisa melihat seluruh kemegahan daripada tanah perjanjian. Saudara, ketika setan membawa Yesus di sana, lalu dia mengatakan, aku akan berikan seluruh kerajaan dunia ini. Engkau cukup satu kali saja berikan hormat kepadaku. Cukup satu kali saja berikan hormat kepadaku. Saudara, apa signifikansi daripada pencobaan ini? Apa arti yang diberikan setan kepada Yesus Kristus? Saudara, biarlah kita ingat satu hal. Satu rencana kekekalan daripada Allah Bapa, satu rencana yang besar daripada Allah Bapa yang harus digenapi di dalam diri Yesus Kristus adalah Yesus menjadi raja atas seluruh dunia dan alam semesta. Itu adalah rencana kekekalan dari Allah. Itu harus dinyatakan dalam proses sejarah dunia ini. Segala sesuatu di langit dan di bawah langit, di bumi dan di bawah bumi, di laut dan di bawah laut, harus mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan dan Raja. Maka seluruh kota, seluruh raja, seluruh kekayaan, seluruh kejayaan daripada dunia harus takluk di bawah pemerintahan Yesus Kristus. Itulah sebabnya ketika akhir zaman, ketika Yesus Kristus Gembala kita hadir, bukan saja yang bertelut itu orang Kristen, seluruh dunia akan mengakui bahwa Dia adalah Raja di atas segala raja. Seluruh pemerintahan akan diberikan di bawah kakinya. Seluruh kejayaan dan kemakmuran akan dipersembahkan kepadanya. Saudara, saya sangat-sangat gemetar sekali dengan hal ini. Karena kalau begitu setan mengerti apa yang menjadi rencana daripada Allah Bapa. Dia tahu bahwa Yesus akan menjadi Raja. Maka dia membawa Yesus Kristus di tempat yang tertinggi, di satu gunung untuk melihat seluruh kejayaan. Dan kemudian aku akan berikan itu semua Yesus kepadamu. Engkau akan menjadi penguasanya, engkau akan menjadi rajanya. Seluruhnya akan takluk kepadamu. Saudara, Allah Bapa memiliki rencana dan setan seakan-akan memiliki rencana yang sama dengan Yesus Kristus. Allah Bapa menginginkan Yesus menjadi Raja. Setan pun, engkau silakan menjadi Raja. Allah Bapa memiliki rencana, setan memiliki rencana. Allah Bapa memiliki rencana bahwa Yesus menjadi Raja. Dan setan memiliki rencana, engkau silahkan jadi Raja. Masalahnya adalah, yang membedakannya adalah Allah Bapa menghendaki engkau menjadi Raja itu melalui jalan salib. Setan mengatakan, tidak perlu. Engkau tunduk sekali saja, cukup. Tidak perlu engkau mengalami aniaya, tidak perlu engkau mengalami penderitaan, tidak perlu engkau mengalami ketertolakan, tidak perlu engkau mengalami segala sesuatu yang menyakitkan. Tidak perlu engkau dihianati. Tidak perlu engkau sedikit demi sedikit seluruh hidupmu dikosongkan supaya kehendak Allah terjadi. Tidak perlu seperti itu Yesus. Cukup satu kali saja tunduk dan aku akan berikan seluruh kejayaan itu. Saudara perhatikan, di dalam 3 kali pencobaan itu, yang pertama setan menggunakan alam, ubah batu menjadi roti. Yang kedua setan menggunakan firman, ada tertulis Yesus. Yang ketiga setan menggunakan kehendak Tuhan, rencana Tuhan yang kekal. Lalu kemudian disodorkan kepada kita. Dan kemudian dia mengatakan, you tidak usah lakukan kehendak Tuhan ini dengan jalan yang sulit. Kau cukup sekali saja tunduk kepadaku. Apa yang Yesus Kristus sedang ajarkan kepada kita ketika dia menolak daripada bujukan setan ini?
Yesus Kristus mau menyatakan bahwa tanpa salib tidak mungkin kita berkenan kepada Allah. Tanpa salib seluruh pelayanan itu adalah palsu semuanya. Dan tanpa salib maka kemuliaan Tuhan yang ingin kita hadirkan itu tidak mungkin terjadi. Satu-satunya kalau kita mau hidup berkenan kepada Tuhan, satu-satunya kalau kemuliaan Tuhan bisa hadir di tengah-tengah dunia yang berdosa ini, satu-satunya kita melakukan pelayanan yang sejati adalah melalui salib yang Tuhan rencanakan dalam hidup kita untuk kita pikul. Saudara-saudara, banyak daripada pelayanan-pelayanan, ketika saya merenungkan kembali pelayanan-pelayanan saya sadar saya sering sekali melayani, tetapi di tengah-tengah pelayanan dan semua orang menganggap saya melayani, sebenarnya saya sedang menghindari salib. Saya menentukan Yerusalem saya sendiri, dan saya menentukan tempat kematian saya sendiri. Saya menentukan persembahan saya sendiri, dan saya menentukan waktu kapan saya mempersembahkannya sendiri. Ketika Allah bicara kepada Abraham, "Hai Abraham, persembahkan anakmu yang tunggal itu, Ishak, besok pagi di Gunung Moria itu." Maka jenis persembahan Tuhan yang menentukan, waktu persembahan Tuhan yang menentukan, tempat persembahan Tuhan yang menentukan. Waktu, tempat, dan jenis persembahan daripada salib Yesus Kristus itu harus digenapi sesuai dengan rencana Tuhan. Kita sering sekali melayani, kelihatan di depan semua orang kita begitu giat pelayanan, tetapi sebenarnya kita sedang menghindarkan diri daripada salib yang seharusnya Tuhan itu mau kita pikul. Salib adalah jalan dikosongkan sampai seluruh kehendak Allah jadi. Yesus, Engkau akan jadi Raja. Tidak perlu melalui jalan kematian, tidak perlu penderitaan, tidak perlu air mata, tidak perlu terpisah daripada Bapa. Yesus, Engkau akan jadi Raja. Tidak perlu untuk lakukan semua itu. Sekali saja. Engkau tidak perlu untuk dihujat, Engkau tidak perlu untuk disalah mengerti, Engkau tidak perlu untuk dikhianati muridmu yang paling dekat. Saudara, saya percaya bahwa setan akan terus-menerus membujuk Yesus Kristus dalam setiap langkah, ketika dia mengajar keliling desa kota, ketika dia sedang menggembalakan, ketika sedang mengabarkan Injil Kerajaan. Setiap kali setan terus akan membisikkan dia, "Tidak perlu jalan ini, tidak perlu lagi kau teruskan, tidak perlu, that's enough, cukup sampai di sini." Saya percaya setan akan berusaha terus-menerus mencegah Yesus ke atas kayu salib. Saya percaya bahwa setan yang sama akan terus-menerus akan mencegah kita untuk melayani Tuhan dengan salib. Tidak perlu ada jalan yang lebih mudah, tidak perlu, cukup sampai di sini. Dia akan terus berusaha untuk mencegah kerelaan kita untuk tidak makin rela. Saudara, satu pelajaran spiritual yang dari Tuhan bagi gereja Tuhan adalah kalau kita mengikuti Kristus, kita akan dibuat sedemikian rupa rela sampai tidak ada batasnya. Kita sering sekali melayani, cukup sampai di sini sudah. Ini dari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis sampai Jumat aku sudah melayani Tuhan. Aku sudah pergi kantor, malamnya ada PA, ada ini, ada pelayanan, ada besok sudah. Sabtu sekarang buat keluarga ya, Sabtu buat keluarga. Minggu kebaktian sekali saja, habis itu makan bakmi, makan bakso, apa saja pokoknya. That's enough, cukup sampai di situ. Nah, saudara, saya percaya setan akan berusaha terus-menerus mencegah Yesus Kristus ke atas kayu salib. Dan salah satu bidikannya itu bukan saja di sini, bidikannya itu diucapkan oleh seorang muridnya yang paling dekat. Saudara-saudara, setan mengatakan, "Aku akan memberikan kepadamu seluruh kejayaan dunia jikalau engkau sekali saja menyembah aku." Yesus Kristus mengatakan, "Enyala engkau iblis, enyala engkau iblis, sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Saudara-saudara, apakah kalimat ini familiar dengan telinga kita? Enyala engkau iblis. Kepada siapa Yesus pernah berbicara enyala iblis? Petrus. Kapan Yesus mengatakan hal itu?
adalah ketika Petrus mencegah dia untuk dia pergi ke Yerusalem, menjalani jalan akhirnya pergi ke atas kayu salib. Setan akan terus-menerus berusaha mencegah Yesus pergi ke atas kayu salib. Dan kemudian di detik-detik terakhir dia menggunakan orang yang paling dekat. Dari 70 murid ada 12 murid yang terdekat. Dari 12 murid ada 3 murid yang paling dekat. Dan dia menggunakan salah seorang dari antaranya, orang yang paling dekat di hati kita. Mungkin itu yang akan mencegah kita menjalani jalan salib kita sampai tuntas. Menyakitkan. Setan tepat sekali menghujam Yesus Kristus pada hatinya. Saya tidak tahu seberapa besar daripada sakitnya daripada Kristus, perihnya daripada hatinya. Tidak perlu Yesus, tidak perlu jalani salib, tidak perlu. Saudara, siapa yang mau jalani salib? Bukankah kita mencari kenyamanan? Bukankah kita ingin melayani Tuhan tapi tanpa air mata? Bukankah kita ingin memberikan dedikasi hidup kita kepada Tuhan dan terlihat kita bergabung di dalam prajurit Tuhan untuk membesarkan kerajaan surga di bumi ini tetapi tanpa salib? Yesus mengatakan, "Enyalah setan, karena hanya kepada Tuhan sajalah engkau harus menyembah, engkau harus berbakti dan menyembah Tuhan di dalam seluruh hidup kita. Bukan saja di hari Minggu ketika kita beribadah, tapi dalam seluruh aktivitas kita berbakti dan menyembah kepada Tuhan. Itu dengan cara menjalani jalan salib." Saudara-saudara, Yesus Kristus mengatakan, "Jikalau engkau tidak sangkal diri, engkau tidak pikul salib, engkau tidak ikut aku, engkau tidak bisa menjadi muridku." Ini adalah satu-satunya jalan yang harus dilalui oleh tubuh Kristus. Saya akan akhiri. Setelah pencobaan-pencobaan itu ada, maka setan meninggalkan dia. Lalu kita bisa tahu bahwa Yesus Kristus berkemenangan di dalam pencobaan ini. Raja daripada seluruh dunia, kepala daripada gereja, Gembala agung kita memenangkan pencobaan ini. Tapi saudara-saudara perhatikan, kemenangan ini adalah pertama, kemenangan tanpa kebutuhan yang dicukupi. Kedua, kemenangan tanpa mujizat yang terjadi. Ketiga, kemenangan tanpa kemuliaan yang terlihat. Kemenangan yang pertama tanpa kebutuhan yang tercukupi. Kemenangan yang kedua tanpa mujizat yang terjadi. Kemenangan yang ketiga tanpa kemuliaan yang terlihat. Tetapi di dalam posisi seperti ini, Kristus Yesus tetap mempertahankan dirinya bahwa dia adalah anak yang taat kepada Tuhan, dan biarlah seluruh kehendak Tuhan jadi padaku. Itu adalah kemenangan orang Kristen. Saya takut sekali banyak orang mengklaim diri dengan kemenangan. Lah, tapi sebenarnya ketika dia pikir dia mendapatkan hal tersebut, dia pikir dia menang, Tuhan sedang melihatnya itu adalah sesuatu kekalahan. Aku klaim ini di dalam nama Tuhan Yesus, ternyata dia dapat. Begitu dia dapat, dia pikir dia menang. Padahal sebenarnya Tuhan lihat, engkau kalah, engkau masuk dalam jebakan itu. Saudara, biarlah kita boleh mempercayakan seluruh hidup kita kepada Gembala Agung kita, Panglima Perang yang memimpin kita di dalam berperang dan mendapatkan kemenangan, Yesus Kristus. Kemuliaan dan hormat sampai selamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang nampak, yang esa di dalam diri Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Hidup ini hanya satu kali ya Tuhan. Dan secara jujur kami sulit sekali mengerti apa yang menjadi suaramu dan apa yang menjadi bisikan setan. Dan Kau melihat seluruh kehidupan kami, berkali-kali kami jatuh di dalam jebakan. Berikan kepada kami mulai dari sekarang kepekaan yang lebih lagi,
kemauan yang lebih lagi untuk mengikut Engkau. Kerelaan yang makin mendalam untuk seluruh kehendak-Mu jadi. Pimpin daripada hidup yang hanya satu kali ini untuk boleh kami persembahkan pada akhirnya untuk kemuliaan nama-Mu, dan Engkau disukakan atas hidup kami. Tuhan, pimpin kami satu persatu dan pimpin gereja-Mu di tempat ini dan seluruh gereja di Indonesia. Biarlah baik hamba Tuhan, pendeta, penginjil, aktivis, dan jemaat, kami adalah orang-orang yang boleh menggenapkan rencana Tuhan dan berperang dan beroleh kemenangan dari setan. Kehendak-Mu jadilah, kerajaan-Mu datanglah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami persembahkan sekali lagi hidup ini. Amin.